Kali ini gue mau cerita soal komuter line. Komuter line itu merupakan kereta listrik punya KAI. Cuman di video ini biar fokus gue pengen bahas komuter line yang Jabodetabek aja. Ya sebenarnya sih komuter line tuh ada di Bandung juga, ada di Jogja juga. Tapi lagi-lagi biar fokus kita bahas yang di Jabodetabek. Gini, untuk memahami ruwet di Jakarta, kita harus bisa menariknya dari cerita komuter line. Kenapa? Karena komuter line ini dia itu menarik garisnya ke daerah-daerah penyangga Jakarta. Ada 4 jalur. Ada brown line ke Tangerang, green line ke Tangsel, blue line ke Cikarang Bekasi, ada juga terakhir red line ke Depok Bogor. Nah, kalau lu bisa memahami 4 jalur ini, 4 tarikan ini yang gue sebut sebagai blok luar, blok-blok yang ngepung Jakarta, maka lu akan hakiki bisa memahami Jabodetabek. Kereta listrik sebenarnya bukan barang baru. Dari zaman Hindia Belanda 100 tahun lalu kita udah punya kereta listrik. Yes, rute kereta listrik pertama itu komuter line dari Tanjung Priok ke Meester Cornelis alias Jatinegara. Pertanyaannya, kenapa ke Meester Cornelis? Karena Jatinegara itu merupakan pintunya Batavia. Sebelum dipecah menuju Bogor, menuju Jawa itu di Meester Cornelis. Ya makanya sampai sekarang stasiun Jatinegara itu merupakan stasiun besar. Lu bayangkan ya, sebelum kita merdeka aja, jalur dari Batavia ke Buitenzorg itu udah kereta listrik. Dan ironis ya, sampai sekarang 100 tahun kemudian masih mentoknya di Buitenzorg juga, belum nambah-nambah. Ya karena kalau sekarang dari Bogor misalnya lo mau ke Sukabumi naik kereta Paledang, itu kan bukan kereta listrik. Nah pertanyaannya, kenapa kita stagnan? Kenapa elektrifikasi ini nggak maju-maju, nggak nambah-nambah? Apakah salah Belanda? Bukan. Saat kita merdeka nih, negara itu nggak keurus, isinya ribut-ribut doang. Ya kita bisa lihatlah Soekarno itu kerjaannya ngasingin orang. Kerjaan Soekarno itu lebih fokus pengen jadi jagoan di dunia internasional, pengen jadi tuan rumah perhelatan ini, perhelatan itu, bikin project mercusuar, AIUEO, tapi dia lupa dalam negeri orang kelaparan. Ya inilah kurangnya orang idealis yang kita bahas di video kemarin. Ngapain lu bikin stadion, ngapain lu bikin patung kalau orang kelaparan? Ya keren stadionnya sampai sekarang masih kita nikmatin, tapi kan zaman dulu orang kelaparan. Ya mungkin kalau gue ngomong gini lu bakal marah lagi. Bro Gamal ini gak punya moral. Kok ngomong begitu kepada pendiri bangsa ya? Ya gimana, tapi itu kenyataannya. Di buku sejarah Soekarno boleh menjadi jagoan, tapi di zaman dia kereta itu sama sekali tidak kesentuh. Kenapa? Ya jangankan kereta, kita kena hiperinflasi, orang gak bisa makan. Jangan ngomongin kereta, kejauhan makan aja gak bisa. Dan begitu pula zamannya Mbah Harto. Mbah Harto ini kan kita omongin sebagai bapak pembangunan, tapi justru di zamannya Pak Harto, terutama di awal-awal, kereta itu bukannya maju, bukannya stagnan, malah turun, malah mundur. Kenapa? Karena alasannya lebih ke politik. Zaman dulu nih KAI itu disebutnya bukan KAI, belum, disebutnya PJKA. Nah PJKA ini orang-orang yang itu kental dengan PKI-PKIan. Kenapa? Karena dulu ada Serikat Buruh Kereta Api SBKA yang merupakan underbow-nya PKI. Jadi begitu Pak Harto jadi presiden, dalam kurun 3 tahun pertama dia mimpin, itu hampir setengah pekerja PJKA dipecat semua. Dari 80.000 orang, 3 tahun dipotong 30 ribuan. Ya akhirnya apa? Akhirnya PJKA kelimpungan, kekurangan tenaga ahli, kekurangan orang yang bisa ngoperasionalin stasiun dan banyak rel-rel kereta zaman dulu. Makanya gak heran banyak jalur kereta yang dinonaktifkan bahkan sampai sekarang. Alasan awalnya karena politik. Ya gua gak bilang bahwa Mbah Harto sama sekali gak ngapa-ngapain buat KRL, enggak. Pak Harto juga jasanya ada buat kereta. Ada contohnya, dia yang bikin tuh jalur elevated dari Manggarai ke kota. Itu Pak Harto yang bikin tahun 80-an. Dan di tahun 90-an itu elektrifikasi dipanjangin sampai ke Serpong, yaitu zamannya Pak Harto juga. Dan modernisasi gerbong kereta awal itu yang bikin Pak Harto, yang ngimpor dari Jepang yaitu Pak Harto awalnya. Tapi dengan segala yang Pak Harto punya, duit sebanyak itu dalam fenomena oil boom awal-awal dia mimpin, yang dia lakuin itu di bawah bare minimum. Ya Pak Harto ini kan lebih fokus dia bangun tol. Dia dekat dengan Amerika. Dia dekat dengan industri otomotif. Dia bangun tol lagi, tol lagi, tol lagi. Ya kesalahan itulah yang membuat akhirnya sampai sekarang dan bahkan sampai tahun 2100 orang Indonesia bakal menerima akibatnya. Macet. Ya gue sih bukan tipikal orang yang suka meromantisasi masa lalu. Gue gak nostalgia sejarah. Gue percaya bahwa ngebangun negara itu gak cukup dengan modal nasionalisme semata. Ya lagi-lagi di buku sejarah emang keren. Tapi ya sekarang orang susah. Lu nggak bisa meringankan ruwetnya kehidupan warga dengan nasionalisme. Nggak laku. Di zaman lu punya fenomena oil boom, ya lu pasti jadi bapak pembangunan karena ya duit lu banyak. Yang lain juga bisa kan begitu. Tapi coba sekarang lihat, jutaan warga blok luar, dia naik green line, dia naik brown line, blue line, red line, desak-desakan. Yang paling kesian green line. Itu paling ya Allah.
Buat kalian Gen Z mungkin sekarang ngeliat KRL itu jelek ya. Apalagi kalau kita bandingin dengan MRT ya. Gue setuju. KRL dengan MRT itu bagai bumi langit. Gue setuju. Tapi kalau lu generasi X yang tahu KRL zaman dulu, pasti lu bisa menghargai seberapa hebatnya KRL zaman sekarang. Karena kita sudah berubah banyak. Lu kalau ngeliat KRL zaman dulu, itu kayak lu time travel ngeliat India. Yes. Ya kita bisa gambarkan dengan kata barbar lah. Ada ayam, ada kambing, ada bebek, ada pedagang asongan, ada yang ngerokok. Apalagi kalau bukan barbar namanya. Terutama di jalur merah sama jalur biru. Itu karena ada pasar induk di sono, makanya banyak binatang. Binatangnya bukan kecoa, binatangnya binatang buat dijual. Dulu itu pedagang asongan mondar-mandir gerbong. Dulu itu penumpangnya nggak ketampung. Makanya sampai ada fenomena atapers. Atapers ini orang yang duduknya itu di atap. Lu bayangin, ini kereta listrik, ada kabel listriknya, lu duduknya di atap. Makanya tiap bulan ada berita orang modar. Dan satu lagi soal TBC, jangan diragukan. Pasti banyak yang kena TBC karena ngerokoknya di gerbong. KRL zaman dulu ada AC-nya buat yang kelas bukan ekonomi, tapi kalau ekonomi jangan harap. Jadi dulu tuh ada beda kelas. Kalau lu ekonomi ya lu lebih sering delay, lu lebih nggak enak, toilet lu lebih bau. Ya kalau yang punya duit sih masih mendingan lah. Sampai pada tahun 2009 datanglah di rute KAI namanya Ignatius Jonan. Dan di sinilah revolusi terjadi. Jonan itu dia nggak fokus ke ekspansi jalur, memang enggak. Dia nggak nambahin trek-trek jalur baru, tidak. Tapi dia fokusnya itu pembenahan pelayanan, dan ini gila. Ini gila ini. Ya bisa gue bilang Jonan ini memanusiakan KRL. Dan gue masih inget banget dulu gue lagi jadi maba di UI. Dulu BEM UI dipimpin oleh Valdo Maldini, ketua BEM-nya, itu menolak keras rencana Jonan buat memanusiakan KAI. Karena dulu BEM itu berpikir dengan lo mengusir PKL pedagang asongan, lo itu menzolimi rakyat kecil. Ya begitulah anak BEM, dia punya idealisme yang pokoknya orang miskin itu nggak boleh dizolimi. Mikirnya sependek itu aja, dia nggak bisa ngeliat gambaran lebih besarnya. Mereka cuma ngelihat ke orang miskin yang dizalimi, yaitu pedagang PKL yang tadinya boleh jualan akhirnya diusir. Tapi mereka nggak pernah bayangin bahwa dengan tidak memanusiakan KRL, negara itu sedang menzalimi kelas-kelas menengah yang najis naik KRL. Dan jumlahnya banyakan kelas menengah yang najis naik KRL dibanding pedagang asongan yang jualan di kereta. Anak BEM UI zaman itu nggak bisa ngelihat bahwa tiap bulan ada atapers modar, kesetrum listrik. Ya emang mesti direvolusi. Ya inilah kawan bedanya orang idealis, orang pragmatis. Kalau kita ngomongin banjir, orang idealis akan marah begitu orang-orang pinggir kali digusur. Jangan zolimi warga pinggir kali, mereka itu manusia, kalian nggak punya kemanusiaan lah. Mereka nggak bisa ngelihat tuh bahwa di samping sedikit orang yang tinggal di pinggir kali secara ilegal, mereka itu merugikan lebih banyak orang yang tinggalnya legal di sekitar sana yang kena banjir gara-gara orang pinggir kali. Ya kalau gue, mending gue pilih yang korbannya sedikit. Ya gue gusur yang pinggir kali, udah ilegal, jumlahnya sedikit, dia yang bikin banjir, korbannya banyak gara-gara mereka. Cerita Jonan di KAI ini saking hebatnya membuat dia menjadi Menhub di era Jokowi. Dan orang yang cenderung pragmatis tentu akan milih ngembangin KRL yang masih butuh banyak perbaikan, terutama penambahan jalur, dibandingkan bikin kereta cepat. Ya kalau kita ngomongin kereta cepat itu gue akui keren, gue menikmatinya. Tapi apakah prioritas? Ya bukan. Cerita Jonan di KRL itu membuat kenaikan penumpang gila-gilaan. Di tahun 2011 per tahun itu ada 121 juta trip, dan di tahun 2015 naiknya itu 112% menjadi 257 juta. Bayangin. Dan Valdo Maldini berserta gerombolan BEM-nya membela PKL yang jumlahnya berapa orang. Dan bahkan kalau kita ngelihat sekarang, PKL itu lebih makmur zaman now jualan di sekitaran stasiun dibanding zaman dulu. Kenapa? Karena daya beli orang yang naik kereta meningkat, yang naik kelas menengah karena lebih nyaman. Nggak cuman gembel doang yang naik kereta, kelas menengah udah mau naik kereta, jadi jualan di pinggir stasiun lebih cuan. Nah itu yang kadang ketinggalan, nggak bisa kelihatan oleh orang idealis. Pragmatis, nggak pakai emosi, kita pakai otak logika. Tentu ya sampai sekarang KRL masih banyak kurangnya. KRL masih busuk, gue akuin. Ya gue pun bukan pengguna KRL. Kebetulan gue tinggal di Lebak Bulus, dan peredaran gue itu dari Blok M, Lebak Bulus sampai ke Monas. Jadi gue ini pengguna MRT. Alhamdulillah. Cuman kita rangkum lah di video ini apa aja kekurangan KRL, kita bagi per trayeknya. Pertama kita bahas Green Line. Green Line ini merupakan jalur kereta dari Tanah Abang menuju ke Tangsel sampai ke Kabupaten Tangerang. Dan di Green Line ini masalahnya itu menurut gue ironis sih. Masalahnya itu adalah tegangan listriknya nggak bisa narik kereta 12 gerbong, yang akhirnya membuat kapasitinya itu jadi sedikit. Dan tidak semua stasiun di Green Line ini peronnya itu bisa menampung 12 gerbong. Akhirnya kebanyakan kereta di Green Line cuman 8 rangkaian. Ini masalah. Ini membuat Green Line itu super sesek. Padahal jumlah penumpangnya itu sebenarnya nggak sebanyak di Blue Line, di Red Line. Tapi karena emang kapasitinya rendah,
ya kacau. Lu bayangin di tahun 2026 kita masih punya masalah listriknya nggak kuat buat narik 12 rangkaian kereta, kan lucu banget. Dengan keterbatasan capacity di Green Line dan masifnya pertumbuhan townhouse baru di sekitaran Green Line, ini bom waktu. Dan gue yakin pemerintah paham ini bom waktu, makanya pemerintah bergerak dengan bikin apa? Dengan bikin tol Jor 2, nambahin tol-tol baru. Ya sayang aja solusinya itu bergeraknya dengan bikin tol, bukan nambahin jalur kereta gitu ya. Nah kalau di Blue Line yang ke Bekasi ke Cikarang, ini masalahnya adalah belum semuanya jalurnya itu double track. Ini merupakan jalur yang padat karena banyak kereta-kereta lain juga yang lewat sini. Akhirnya jadi KRL Blue Line ini sering ngalah buat nungguin kereta lain jalan duluan. Akhirnya apa? Akhirnya delay. Nah kalau Red Line jalur yang ke Depok Bogor, masalahnya adalah bottleneck di Manggarai. Mereka harus turun di Manggarai kalau mereka mau lanjut ke tempat lain. Mau ke Tanah Abang, mau ke Cikarang, Bekasi, pokoknya harus turun di Manggarai dan bottlenecknya ini parah. Makanya kalau lu main sosmed tuh suka ngeliat tuh betapa stasiun zombinya ini Manggarai. Karena emang desak-desakan parah. Lu mesti ganti peron yang jaraknya itu cukup jauh, naik tangga, turun tangga lagi. Ya Manggarai sekarang udah lumayan enak, udah diperbesar. Dulu masih kecil tuh Manggarai dan memang chaos. Dan terakhir kita ngomongin Brown Line. Brown Line ini yang dari Duri ke Tangerang. Jalurnya pendek tapi paling dianaktirikan. Kenapa? Karena kalau mereka mau ke Tanah Abang, mereka itu harus transit dulu di Duri dan pindah ke kereta ke Tanah Abang. Ini nggak efisien. Kemanapun mereka mau pergi, mereka harus turun di Duri. Jadi bikin capek aja gitu loh. Tapi gue paham masalahnya. Bisa dibilang KAI ini mengorbankan Brown Line demi kemaslahatan sejabodetabek. Ya semua orang tahu kalau Brown Line pengen enak, kenapa nggak langsung ke Tanah Abang aja. Tapi kalau dilangsungin ke Tanah Abang, itu akan membuat bener-bener macet parah di Tanah Abang. Semua bakal tomplok-tomplokan di Tanah Abang dan akhirnya chaos sejabodetabek. Jalur Duri Tanah Abang itu ibaratnya urat nadi yang kesumbat kolesterol. Jalurnya pendek tapi yang lewat banyak. Kereta bandara lewat di sekitaran situ juga. Makanya Brown Line ini merupakan apa ya? Ya dikorbankan lah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Lu bayangin seandainya Jor 2 itu merupakan jalur KRL, maka maju ini peradaban. Ya pasti. Cuman kita bisa paham, gue berusaha paham dengan pendekatan ngelihat itu 3 dimensi gitu ya. Gue paham bahwa bikin tol lebih gampang, lebih murah dibandingkan bikin jalur kereta. Kenapa? Karena bikin tol ada ROI-nya, bisa jualan tiket. Kalau kereta nggak bisa jualan tiket, mesti disubsidi malah. Dan yang namanya bikin tol bisa pakai duit swasta karena ada untungnya. Bikin kereta ya nggak bisa, kecuali kereta cepat tuh baru bisa. Tapi coba kita berandai-andai nih, Jor 2 dari Kunciran Tangerang sampai ke Cibitung, ngelewatin Serpong, ngelewatin Limo, Margonda, Cimanggis, Cibitung. Kalau jadi jalur kereta, lu bayangkan betapa majunya peradaban itu. Kalau kita buka peta KRL Jabodetabek, jalurnya itu semua radial dari pinggiran ditarik ke Jakarta. Karena memang dulu Belanda bikinnya fokus buat ngoper-ngoper komoditas dari kampung ke Batavia. Nah sekarang harusnya memang mindsetnya berubah, tapi lagi-lagi gue paham bahwa duitnya nggak cukup. Kalau di Jepang mereka itu punya 2 jalur yang orbital. Orbital itu bukan yang radial dari luar ke dalam, tapi melingkar kayak tol Jor. Kalau tol Jor satunya itu di Jepang namanya Yamanote Line. Dia muter di pinggiran kota. Satu lagi namanya Musashino Line. Dia orbital muter juga di suburbannya. Jadi tol Jor 1 itu ibaratnya Yamanote, Jor 2 ibaratnya Musashino Line. Orbital. Saat udah orbital dan ada yang radial, di situ paling kuncinya. Jadi gampang. Orang Tangerang mau ke Tangsel gampang. Kalau sekarang susah. Mesti naik kereta dulu ke Duri, ke Tanah Abang, baru ke Tangsel. Kan ribet. Mau nonton konser K-pop di ASBSD kalau orang Polres Pelawat susah. Mendingan naik tol, lebih cepet. Ya gue berusaha objektif. Di zaman Jokowi kita mendapatkan namanya LRT. Gue respect banget soal itu. Itu luar biasa. Tapi di sisi lain namanya kereta cepat itu ngablu, itu bukan prioritas. Meskipun lagi-lagi memang keren dan gue berharap bakalan sampai Surabaya, keren banget. Tapi lagi-lagi bukan prioritas. Dan coba kita bayangin, seandainya itu uang yang dipakai buat bikin bandara-bandara hantu di zaman Jokowi dialihkan buat KRL di Jabodetabek, itu luar biasa. Kita butuh jalur orbital karena tanpa jalur orbital network efeknya nggak akan maksimal. Ya sekarang sih mungkin tol Jor 2 masih nggak pernah macet, masih enak. Macetnya kadang-kadang aja cuman pendek-pendek karena harga tiketnya mahal. Tapi nanti 10 tahun lagi begitu harganya udah mulai masuk akal, mulai turun, itu bakalan macet seperti tol Jor di TBC Matupang. Bakalan horor juga karena bikin tol itu lagi-lagi konsep induced demand, hanya akan mindahin mobil ya macetnya di tempat lain aja. Bukan solusi. Nah terus gimana? Apa langkah paling pragmatis buat warga 4 kota di blok luar dari Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok? Gimana langkah yang paling pragmatis yang paling mungkin? Apakah bikin jalur KRL baru? Kejauhan karena lagi-lagi itu kurang visible gitu ya.
Ya kalau kita ngeliat sebenarnya di Tangerang lumayan. Tangerang itu punya bis Tayo, Tangerang Ayo, dan dia itu dikelola oleh BUMD sama kayak di Jakarta. Not bad, meskipun trayeknya itu sedikit tapi niatnya ada. Kalau di Tangsel setahu gue nggak ada apa-apa. Apa gue salah? Tapi Aman Tangsel itu paling nggak jelas. Kalau di Bekasi di Depok, dia punya bis kita Trans Depok sama Trans Bekasi, tapi itu bukan punyanya Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, bukan. Itu merupakan duitnya Kementerian Perhubungan. Yang mana itu gue yakin tidak akan sustain. Saat Kementerian Perhubungan duitnya lagi cekak, itu bisa berhenti. Lebih hebat Tangerang gue akuin karena udah meniru Jakarta bikin BUMD sendiri. Apa yang akan gue omongin di part ini adalah ramalan bisnis yang ada landasan berpikirnya. Tapi lagi-lagi ini baru ramalan bisnis, tapi gue yakin akan terjadi. Gue percaya langkah paling pragmatis buat Jabodetabek adalah bis, bukan kereta. Kenapa? Karena kita heavy di aspal, karena kita heavy di tol. Kalau kita mau bikin jaring transum laba-laba kayak di luar negeri, kalau bikinnya pakai rel agak ngimpi gitu loh. Tapi kalau bis, yes, ini masuk akal. Gini, bagi kalian yang sering keluar negeri di mana negara itu bisnya kuat macam di London, macam di Brazil, kalian tuh kalau naik bis di sana kalian akan sadar bahwa bis-bis Transjakarta yang Jakarta punya nih itu nggak kalah. Bahkan mungkin lebih hebat karena bis kita di Jakarta itu world class. Yes, world class. Lu bayangin, Filipina pengen bikin BRT, mereka nggak belajar ke Inggris, mereka nggak belajar ke Bogota, mereka nggak belajar ke Singapura, mereka belajar ke Jakarta karena bis kita world class. Kereta kita belajar ke Jepang, tapi bis kita rajanya. Kekurangan TJ itu ya paling halte-haltenya aja masih asam, tapi bisnya world class. Transjakarta ini faktanya dia adalah BUMD yang paling paham ngurusin bis se-Indonesia, bahkan mungkin se-Asia. Dan TJ ini kan BUMD, dia ini perusahaan. Tujuannya itu nyari profit, nggak haram. Dan yang namanya perusahaan, birokrasinya itu nggak seperti tadi Kementerian Perhubungan. Dia harus ekspansi terus, dan kita bisa lihat kan, akhir-akhir ini setahun terakhir itu Trans Jabodetabek, jalur ke kota-kota di blok luar juga, tapi memang ini ekspansi rute doang, bukan ekspansi bisnis. Tapi menurut gue sebagai perusahaan, inevitable one day mereka akan ekspansi keluar Jakarta juga bisnisnya. Contoh misal mereka nawarin kota-kota lain buat diurusin bis-bisnya, itu masuk akal banget karena TJ udah berpengalaman puluhan tahun. Kota-kota lain tentu lebih masuk akal dibanding trial error sendiri, ya mendingan pakai TJ aja sebagai operator. Tentu TJ bisa bikin franchising semacam itu, ngegandeng BUMD lokal kayak di Tangerang dan akhirnya bikin sistemnya yang udah mateng. Itu make sense banget. Kenapa begitu? Karena dengan knowledge sebesar yang TJ punya 20 tahun melanglang buana, mubazir kalau memang nggak ekspansi. Dan gue yakin masa depan konektivitas transum di Pulau Jawa, at least nih ya, bahkan sampai di luar Pulau Jawa, kuncinya itu ada di BUMD Jakarta yang bernama Transjakarta. Lu bayangin nih, sekarang terminal Sawangan di Depok tuh yang tadinya terminal hantu, yang hantu aja nggak mau tinggal di sono, hantu nggak mau tuh ngontrak di terminal Sawangan saking sepinya. Sekarang rame lagi, sekarang semua kiosnya full. Kenapa? Karena transum itu mendatangkan traffic. Ya sayang aja terminal Sawangan itu bukan punya Transjakarta, jadi cuannya bukan ke mereka. Tapi bisnis model ini proven banget dan banyak Pemkot punya aset-aset yang udah tidur, udah nggak ada harganya kayak terminal-terminal yang udah mati. Itu kalau TJ olah, itu di situ dagingnya masih banyak, cuan bro. Dan lagi-lagi nyari cuan tidak haram. Dan di luar negeri pun yang namanya bisnis transum adalah bisnis properti. Memang begitu cara mainnya. Kalau mau mandiri begitu kayak di Jepang ya, bisnisnya bukan bisnis jualan tiket tapi jualan properti. Dan gue yakin lah TJ udah paham soal beginian dan pasti lebih paham dibanding gue. Tentu saja ini merupakan langkah yang inevitable akan terjadi entah kapan. Satu lagi nih, coba kita hitung pakai logika aset. Di Jakarta ini ada batasan umur bis. Kalau nggak salah 7 tahun atau 10 tahun lah bis TJ itu mesti diganti. Meskipun masih bagus mesti diganti. Ini kan sayang, hanya karena peraturan bisnya mesti dijadiin besi tua. Sayang banget. Nah kalau TJ stagnan begitu-gitu aja, bisnya akan mubazir. Tapi kalau mereka ekspansi ke kota lain, mereka bisa jual bis tuanya ke kota lain, jadi revenue stream baru. Kota lain pun senang dapat bis masih bagus, harganya murah. Sama kayak Indonesia nerima kereta buangan dari Jepang, Transjakarta juga bisa nih buang bisnya ke kota-kota tier 2 dan gak ada masalah, gak ada yang hina di situ. Semua sama-sama happy. Gak make sense buat Transjakarta untuk nggak ekspansi ke kota lain, tidak make sense. Kehadiran tol-tol baru di era Jokowi kemarin yang harganya sangat mahal itu bisa membuat bis menjadi primadona transum. Kenapa? Karena di luar negeri ada kebijakan namanya bus on shoulder, di mana angkutan transportasi massal yang terdaftar resmi itu bisa diperbolehkan pakai bahu jalan, jadi semacam BRT. Nah di situ kalau hukumnya udah dirubah peraturannya di DPR RI, di Kemenhub, itu mantap. Yang tadinya bis naik tol kena macet, kalau dia boleh pakai bahu jalan, kan jadi kayak BRT. Nanti tinggal dibikin tuh halte-haltenya di pinggiran tol. Ya dibikinlah entah bagaimana cerita bentuknya, dari halte pinggir tol barulah feeder-feeder yang main buat ke sekitaran sana.
Di situ primadonanya bis, dan Indonesia terutama Jabodetabek cocok buat bis karena lebih pragmatis, lebih make sense dibandingkan ya berharap ada MRT ke Bojongsari, kejauhan. Di Amerika, di Kanada itu ada kebijakan bus on shoulder tadi. Lagi-lagi ini bukan urusannya Transjakarta, ini urusannya pemerintah di pusat. Kalau emang pengen dibikin peraturannya, tapi dengan kolaborasi semua itu bisa. Barulah tuh bakal kejadian loop line kayak tadi di Jepang, ada Musashi no Line, ada Yamanote Line. Baru akhirnya orang Pinang di kota Tangerang bisa main ke Serpong. Baru akhirnya orang Pamulang bisa main ke Bojongsari. Baru akhirnya orang Cimanggis bisa main ke Jati Sampurna. Karena emang yang namanya kita ngomongin transum itu nggak bisa dibatasin soal administratif beda kecamatan, beda kota, karena emang nyambung. Nah pertanyaannya, apakah kalau TJ One Day menawarkan buat franchising ke kota-kota lain, apakah wali kotanya mau? Nah tergantung. Karena tergantung prioritas si wali kota ini. Dan tentu wali kota akan ngeliat APBD-nya cukup atau enggak buat subsidi Transjakarta franchise ini. Karena tentu pasti tetap akan butuh subsidi. Tapi disesuaikan dengan kemampuan. Tapi ya emang harus dimulai, gimana lagi? Ya kita kan tahu APBD kota-kota di blok luar ini, 4 kota Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok ini kecil. Semuanya di bawah 10 triliun. Kalau lu tahu subsidi TJ di Jakarta, itu subsidinya aja 4 triliun per tahun. Udah hampir setengah, bahkan lebih dari APBD 4 kota di blok luar masing-masing tuh. Ya tentu kalau misalnya bikin franchise di Bekasi nggak harus lah langsung punya trayek kayak Jakarta laba-laba begitu, ya nggak harus. Minimal dimulai dari koridor-koridor utamanya aja, yang penting sustain, kan begitu. Nah di sini otak bisnis mesti main. Karena tadi buat subsidi ini kalau kita ngandelin APBD yang kecil doang nggak cukup. Tapi gimana bisa kita manfaatin nih tulang-tulang aset pemerintah yang udah mati kayak terminal-terminal, bisa kita hidupin lagi. Tanah-tanah yang sepi ini, yang nggak ada trafficnya, bisa kita hidupin lagi. Di situ main otak bisnis. Ya konsep politik blok luar ini akan gue ceritain lah di next video nanti. Tapi yang pasti jangan lupa, kalau lu transuman, kalau lu motoran, kalau lu jalan kaki dan lu kepanasan, lu mesti punya wadem. Wadem ini merupakan cooling spray kayak di Jepang punya. Lu panas abis naik motor, lu semprot ke badan. Semprot ke badan. Nah, langsung dingin semriwing. Dia cooling spray. Orang Jepang pakai ini. Musim panas di Jepang, orang semprot cooling spray semua. Ini gue bikin namanya wadem. Dan sebagai komuter, lu juga harus sedia adeknya wadem, namanya Oramambu. Oramambu ini merupakan deodoran buat kain. Jadi kalau lu abis motoran, kalau gue nih abis motoran, gue kena knalpot asap, pasti gue semprot ke baju gue dan bau knalpotnya hilang. Dan juga bau rokok. Dan juga seandainya baju lu demek abis kena hujan, emergency, pakai Oramambu. Ya kurang lebih ini dua merupakan combo buat komuter-komuter. Linknya bakal gue taruh di deskripsi. Oke, adios, I love you all, no homo, I see you in the next videos. Vamos, see.